Halo The Twenties, dan mana sih Tafid ya? Sekarang gantian kita, Afin dan Russell yang bakal nemenin. Kalau tadi Bill dan Patrick ngomong tentang kehidupan Glenn, sekarang giliran kami membahas tentang perjalanan karir Glenn Fredly. Wah, pasti The Twenties jadi penasaran dan kepo kan? Oke, kita bahas dari awal ya. Pria dengan nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuyemahalo atau yang akrab disapa Glenn Fredly diakui sebagai salah satu aset berharga dalam industri musik Indonesia yang memiliki suara melankolis dan saat ini dijuluki legend. Nah, Glenn mengawali karir bermusiknya dengan bergabung bersama grup band Funk Section yang dimotori oleh Mus Mujiono, salah satu musisi jazz senior Indonesia. Saat dia baru lulus SMA, tepatnya pada tahun 1995. Bersama Funk Section, Glenn merilis album eksklusif. Namun 3 tahun kemudian, Glenn memilih bersolo karir dengan bernaung di bawah Sony Music Indonesia. Glenn muda merilis album solo pertamanya yang diberi judul sama dengan nama dia, yaitu Glenn pada tahun 1998. Album Glenn laku keras, bahkan salah satu lagu dalam album itu, Mobil Mama, menjadi hits di Malaysia. Setelah album pertamanya sukses di pasaran, 2 tahun kemudian, alumni Fakultas Komunikasi Universitas Mustopo ini kembali meluncurkan album keduanya, berjudul Kembali di tahun 2000. Di album keduanya, beberapa lagu seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih menjadi hits di Indonesia. Rupanya jodoh Glenn memang ada di bidang musik ini. Di tahun 2003, dirinya mengeluarkan album ketiga yang berjudul Selamat Pagi Dunia. Di album ini terdapat beberapa lagu yang berhasil membuat nama Glenn makin dikenal sampai sekarang. Ya, sebut saja Januari, Sedih Tak Berujung, dan Sekali Ini Saja. 3 lagu ini seolah-olah menjadi lagu yang wajib dinyanyikan oleh Glenn hampir di setiap waktu. Pokoknya ngehits sepanjang masa deh, Sel. Iya, bener banget tuh. Kamu emangnya suka lagu hits yang mana dari album itu? Aku sih udah sering dengerin lagunya yang berjudul Januari dan Kasih Putih, karena lagunya yang enak dan menyentuh hati. Iya, sama Vin. Aku juga sering dengerin lagu Januari dan Kasih Putih di radio gitu. Sel, aku punya info tambahan nih. Info apaan emangnya, Vin? Selain ia menciptakan genre lagu-lagu romantis, ternyata ia juga peduli terhadap orang lain dengan menciptakan lagu yang didedikasikan kepada korban bencana tsunami Aceh pada tahun 2005 silam yang dinyanyikan oleh kelompok bernama Indonesian Voice. Oh, ternyata dia peduli juga ya terhadap orang lain di sekitarnya. Iya dong, selain jago menulis lagu romantis, Glenn memiliki rasa empati yang cukup tinggi terhadap sesama. Selain Glenn menulis lagu sendiri, dia juga diberi kesempatan untuk dapat mengisi soundtrack dari film yaitu Cinta Silver. Kelihatannya aku pernah tahu deh filmnya itu. Yang judul lagunya You Are My Everything itu kan? Iya, bener yang itu Vin. Kemudian setelah album keempatnya, Glenn mengeluarkan album kelima yang berjudul Aku dan Wanita pada tahun 2006. Ya, bener banget tuh. Selain merilis album Aku dan Wanita, di tahun yang sama, ia juga mengeluarkan album dengan tema rohani yang berjudul Terang. Ya, setelah merilis album kelima, Glenn juga konsisten dengan album selanjutnya, yaitu Happy Sunday pada tahun 2007. Dalam album ini, diklaim sebagai wahana dalam memancarkan spirit baru, memandang kehidupan secara global melalui media musik. Selain itu, Glenn juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikannya saat berpartisipasi dalam konser amal bertajuk Soul for Indonesian Earth pada tahun 2007. Dan kemudian, Glenn kembali mengeluarkan album yang berjudul Private Collection yang rilis pada tahun 2008 yang membuat booming di albumnya lagi. Iya, aku tahu Sel. Salah satu single paling booming di albumnya itu adalah Terserah. Iya tuh Vin, Terserah itu juga lagu favorit aku. Iya Sel, setelah album Private Collection yang dirilis pada tahun 2008, Glenn juga merilis album selanjutnya, yaitu Love Pollution yang dirilis pada tahun 2010. Dari album tersebut, Glenn menghasilkan 14 buah lagu dengan hit single lagu yang berjudul Tersimpan. Kemudian, pada akhir tahun 2011, Glenn berkolaborasi dengan Ras Muhammad membuat sebuah lagu berjudul Tanah Perjanjian. Lagu ini bercerita tentang keprihatinannya terhadap permasalahan di Papua. Dan lagu ini dibagikan secara gratis melalui situs resmi Rolling Stone Indonesia. Wah, menarik banget ya.
karena jiwa kepeduliannya dapat kita lihat melalui sebuah lagu yang ia ciptakan pada waktu itu. Selain Glenn menjalani solo karir, ternyata dia juga merambah dunia baru, yaitu grup vokal. Kemudian setelah hampir 13 tahun bersolo karir di industri musik Indonesia, Glenn membentuk trio Lestari yang beranggotakan Tompi, Sandy Sandoro, dan juga dengan Glenn Fredly tentunya. Ya, tentu Sel. Selain itu, Glenn juga merilis album ke-9 yang berjudul Luka, Cinta dan Merdeka yang dirilis pada tahun 2012 silam. Aku ada info menarik nih tentang perjalanan karir Glenn. Info apa tuh Sel? Jadi pada 2 September 2012 kemarin, Glenn menyelenggarakan konser untuk merayakan 17 tahun berkarir di industri musik Indonesia. Konser tersebut bertemakan Cinta Beta yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Dan dihadiri oleh kurang lebih 5.000 penonton pada waktu itu. Wah, keren banget ya. Ya dong, namanya juga Glenn Fredly. Ada info selanjutnya nggak nih Sel mengenai idolaku ini? Ada kok Vin, selain dia berkiprah di dunia musik, dia juga menggeluti dunia perfilman di Indonesia dengan menjadi seorang aktor dan produser. Salah satu film yang dikenal orang yaitu Cahaya dari Timur dan Filosofi Kopi, di mana ia menjadi seorang produsernya. Wah, baru tahu aku Sel. Ternyata sosok Glenn ini juga bisa menjalani peran sebagai aktor dan juga memproduksi sebuah film ya. Iya Vin, filmnya juga tergolong punya pesan moral yang bermanfaat untuk kepentingan negeri ini. Dengar-dengar kamu tahu info seputar album terakhir dari Glenn gak Sel? Oh, tahu kok Vin, tapi aku tahu judul album terakhirnya itu adalah Romansa Masa Depan yang dirilis pada tahun 2019 kemarin. Iya, dalam album itu dengar-dengar ada satu lagu yang menjadi hits terakhir dari Glenn yang berjudul Selesai. Iya sih Vin, pas banget ya. Lagu ini memang menjadi salah satu pengisi album terakhir Glenn sebelum dia meninggal. Ya, seakan-akan Glenn sendiri mungkin mengetahui akhir hidupnya dan menutup karyanya dengan lagu tersebut. Ya, kita mungkin ini juga nggak akan tahu ya apakah cuma kebetulan atau memang Glenn sudah mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Udah dari tadi kita ngomong ya Sel, nggak kerasa udah cerita tentang Glenn dari awal karirnya hingga akhir karir sekaligus hidupnya. Bener banget kamu Vin, udah waktunya kita suguhkan lagi 2 lagu punya Glenn buat menghibur The Twenties. Tetap stay tune ya The Twenties.